Pada suatu hari beberapa tahun yang lalu gue pernah jalan-jalan ke suatu tempat dan gue ketemu orang baru dan gue berkenalan dengan beberapa orang. Tapi yang lucunya ketika gue bertanya nama dan gue memperkenalkan nama gue, halo, nama saya Esra. Oh ya, nama saya Sisir. Ini menurut gue aneh banget. Ada orang namanya Sisir dan gue juga waktu di saat yang sama gitu kenalan sama orang yang namanya Komputer, dan itu menurut gue aneh banget. Meskipun lucu, ternyata di balik itu ada doa dari orang tua. Kebetulan tradisi mereka katanya sih, jadi ketika melahirkan, barang pertama yang dilihat itu yang dijadiin nama. Dan katanya sih, gue nggak tahu yang Sisir ini artinya apa, tapi yang Komputer ini kenapa dia dikasih nama Komputer? Karena orang tuanya ingin dia pintar. Karena orang tuanya menganggap komputer ini benda yang cerdas dan pintar gitu. Di episode kali ini agak berbeda dari episode-episode sebelumnya, karena kali ini gue kedatangan tamu. Gak ditemenin sama Aji Ainul David Rengga. Enggak, kali ini gue ditemenin oleh temen gue dari organisasi kampus yang dulu kita bareng-bareng di dalam. Parah banget boy. Apa itu yang dibilang temen? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lu apaan sih, Reng? Muncul-muncul aja anjir. Tunggu dulu dong, gue mau jelasin dulu nih episode ini nih. Lupakan dulu si Rengga ini, gue lanjutin lagi. Agak ada penyegaran karena ada beberapa wanita di sini. Halo manis, siapa itu namanya? Nama aku Melati, Mas. Rusak telinga gue rusak. Apaan sih lu, Dal? Muncul juga lu anjir. Jadi di episode kali ini gue bakal ditemenin oleh temen gue yang dari organisasi kemahasiswaan dulu. Di sini ada Dara, ada Fani, ada Ananda, dan ada Hilmi. Siapa yang malam ini mau Om datengin? Santai dong anjing, Cina binal. Kok jadi ngegas sih lu bangsat? Oke, sorry. Daripada bertele-tele, mending lanjut aja. Aneh Podcast, obrolan serius bareng host yang gak bisa serius. Kali ini bakal ngebahas soal nama. Opening. Perhatian, podcast ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Nama oke, nama. kayak idealis nama menurut lo tuh yang harus punya meaning kah? Atau tadi lu boleh cerita pengalaman ketemu nama-nama unik Seperti Komputer dan Sisir. Oke, satu-satu kali ya, nama teraneh yang pernah lo denger. Menurut lo tuh aneh. Nama teraneh. Maksudnya tidak apa ya? Gue pernah denger sih ada. Asing lah gitu. Gue pernah denger ada di orang Swedia. Jadi dia karena di Swedia itu ada aturan untuk bikin nama anak, dan itu ngeselin. Aturannya apa tuh kalau boleh tahu? Gue nggak tahu sih aturannya gimana. Tapi si orang tua ini sebagai bentuk protes ke pemerintah Swedia, kenapa nama tuh harus diatur. Jadi dia nulis nama anaknya bener nih, SJWL gitu. Jadi kayak, lu tau gak sih kalau nulis di keyboard terus di ketak-getuk kayak... gitu. Terus panggilannya apa dong? Gak tahu gue. Ada orang di Swedia kayak gitu, karena sebagai bentuk protes ke pemerintahnya. Jadi kayak ngasal gitu. Iya, ngasal. Akhirnya nama itu di-banned sama itu, gak boleh lagi diisi. Hancur. Yang gue tahu sih itu di Swedia kayak gitu. Tapi ya gimana ya, namanya kan satu nama itu kan bagian dari apa sih, identitas gitu ya. Kalau udah menyebutkan nama lu ini, berarti itu bakal dipakai buat sepanjang hidup lu. Kayak misalkan lu identitas lu jadi perempuan, berarti kan memang itu identitas lu gitu dari awal sampai akhir. Nah, makanya nama itu juga perlu dipikirin baik-baik gitu, karena itu kedepannya bakal lu pakai gitu. Nah itu nama, makanya kenapa sih bisa sembarangan gitu kok ngasih nama Muhammad Yesus, nama Sisir, Komputer. Oh, itu kan bagian
apa ya? Nama itu kan Mungkin kalau gue sih kenapa namanya Muhammad Yesus? Kenapa? Kenapa? Mungkin dia kagum dengan sosok ini, kan bisa Iya, aja. bisa jadi. Tapi emang Bentuk ketemu toleransi gak sih? Iya betul sih, bisa jadi bentuk tapi toleransi. nggak gitu juga toleransi sih. Toleransi bukan seperti itu sebenarnya. Toleransi itu menghargai apa yang ada yang perbedaan gitu. Itu toleransi. Ini namanya menunjukkan toleransi yang berlebihan menurut gua. Kalau gue sih nggak lihat dari situ ya, nggak toleransi gitu, gue nggak ngeliat Iya. dari situ menurut Itu gue. emang bukan toleransi. Bukan namanya. toleransi. Terus apa dong? Muhammad Yesus, oke menarik. Apa lagi nih? Enggak, tapi itu emang beneran ada. Ada beneran. Ada. Sempat bener. viral kan, Coba sempat kita- viral. Iya, sempat viral. Cari Coba nama tadi Muhammad coba apa tadi? Muhammad Yesus. Muhammad Ada Yesus. Batman bin Superman, gue pernah baca juga. Iya. Bener. Ada nama titik doang pernah ya. Iya. Iya. Makanya bingung waktu UN dia bingung. Ini nggak ada titik kan? Mana titik? Tapi sebenarnya tuh kadang tuh nama itu sebuah apa ya, kayak sebuah pemikiran dari orang tuanya, tahu nggak sih? Yang kayak mungkin di masa lalu dia kepengen anaknya begini, terus dia kayak ngasih nama gitu. Jadi sebuah kreativitas dari orang tuanya itu sendiri. Kadang mereka juga tidak memikirkan arti, tapi lebih ke meaning ya. Ya, meaning itu sama apa? aja. Oh iya, nggak maksudnya gini, lebih Kedoanya. arti, iya kedoanya, tapi lebih ke arti gue melahirkan anak ini, gue berharap dengan kreativitas pemikiran gue anak ini label ini kayaknya unik deh kayak gitu. Ada juga sih yang emang berdasarkan ego karena menurut gue nih keren sih nama ini iya, gitu, gue pakai benar. aja. Ada juga yang kayak gitu sih. Keren-kerenan gitu kan. Padahal dia nggak tahu artinya. Jadi soalnya temen gue ada Muslim namanya Agnes. Padahal Agnes itu Santa Agnes. I see. Itu orang suci di agama iya. Katolik. Serius, gue sering kok ketemu orang namanya Agnes. Pernah satu kelas Tapi sama Islam gue. gitu. Tapi Islam. Namanya Agnes. Tapi dia nggak tahu sejarahnya nama itu nggak kan. tahu Agnesnya artinya Ada. apa. Mungkin dia berkaca sama Agnes mau nikah kali ya. Bahkan gue punya teman gue namanya Valen, tulisannya Oh, Valen. Kutukan kan, dan dia ketemu Bukan kutukan dong. apa sih di buku itu, jadi kita ketemu novel dan dia bangga dong, ih gila nama gue ada nih Valen, padahal di dalam arti buku itu artinya kutukan. Kalau Tapi gue tahu jadinya gue sih Valen Valen kayak itu gitu. Santo Valentinus. Valen yang V ini Oh, nggak tahu. F apa V? ini apa F oh F, F iya seperti fabel. iya fabel, bukan ini, Bukan vas. bukan tapi ini. Kamu mau saya ajarin ini nggak? Saya minta maaf nih Pak, saya Kode-kode militer. iya, nah itu Alpha, menurut Anda tuh Bravo. kayak gimana tuh? Tuh saya menemukan itu dan dia bangga gitu. Novelnya ih gila ada nama saya gitu kan. Padahal arti di bahasa Inggris tuh jelek nama dia sebenarnya. Fall nggak? Fall. Jadi nggak mentingin Fallen. arti tapi kayak Oh, fallen. sounds good aja gitu. Iya, kayak Temen gue juga gitu sih, ada yang kayak pengen di kantor gue ada namanya Maria, terus ya teman gue ini Islam, terus kayak pengen namain anaknya Maria karena menurut dia cantik aja gitu, terdengar cantik gitu. Maria tuh terdengar Tapi sih cantik. kalau menurut gue kalau kayak Maria gitu, itu sih sebenarnya kayak masalah bahasa doang sih. Kayak misalnya Maria itu bahasa Latin, terus kalau bahasa Arabnya kan Maryam. Ya. Jadi menurut gue sih nggak masalah. Buat gue sih. Iya. Ya sih. Tapi Itu soalnya gini loh, kata atau nama itu cuman kata buat gua. Buat gua secara apa sih? Katanya doang gitu, katanya doang. Dia tuh nggak mengandung sesuatu, nggak mengandung gimana sih, kayak anjing lah. Anjing kan binatang kan, tapi kalau lu kasih emosi kan jadi anjing gitu kan. Jadi sebuah umpatan kan gitu. Jadi sebenarnya kalau gue sih ngelihatnya nama itu lebih baik. Nggak usah dilihat dari apakah ini Kristen lah, apa ini Islam lah, tapi doa orang tua itu buat dia. Iya, Kalau gue sih karena gitu. nama itu lebih ke harapan sih menurut gua. Nama itu harapan orang tua itu buat anaknya itu buat jadi apa. Itu menurut gua. Jadi entah lu mau dari bahasa apa, entah itu dari mana asalnya, asalkan itu maksud tujuannya si orang tua itu benar ya nggak masalah. Misalkan buat komputer. Komputer itu apa maksudnya? Pintar. Iya pintar. Otomatis. Intel Insight. Ntar, tolong matikan komputer. Lu masih mending matikan komputer. Lu nggak tahu kan kalau di timur Indonesia kalau mau matiin sesuatu dibilangnya bunuh itu lampu. Lu nggak tahu kan? Nenek gua ngomongnya gitu, Pak. Bunuh. Ya karena gitu kan. Matiin. Maksudnya kalau dalam bahasa pun misalkan contohnya ada yang namanya Samad, ada yang namanya Somad.
kalau di bahasa Arab somat itu apa, samat itu apa, beda sendiri artinya gitu. Jadi samat itu kalau salah hal yang jelek, somat itu hal yang baik. Nah artinya kan kita tidak bisa melihat dari bahasanya itu harusnya begini gitu, nggak kayak gitu kan. Jadi kita ngelihatnya hal apa dari orang tua itu di nama itu gitu loh. Emang gitu sih, poin gue gitu. Iya, jadi nama itu adalah Sebuah doa dari orang tua. sebuah doa, mungkin nggak bisa juga, tapi sebuah kreativitas orang tua gitu loh. Nanti Oke. juga kalian punya visi misi, punya nama anak yang udah kalian pendem kan? Emang Kayak- lu nama anak kebetulan apa yang lu pengen? Kalau Ini Bella Indri. kalau Biar gue bisa tuh dia selalu bela pengen diri. anak gue tuh Indonesia dan puisi. Puitis, tapi nggak tahu bapaknya nanti gimana ya. Tiba-tiba bapaknya suka politik dan komunis, namanya Karl Marx. iya, iya, bisa aja kan. Cuman kalau saya lebih ke anak itu, saya melihat situasi lahir. Saya suka senja. Alay ya, kayak anak indie zaman sekarang, men. Senja, fajar, menikmat kopi. pelangi, hujan gitu kan. Terus Awan. awan, benar sekali. Tiba-tiba anak saya awan ya kan, awan kinton. Yang bilangnya pecinta kopi tapi sukanya kopi susu. Coba nanti minta kopi susunya. Kalau ada dengan kue pisangnya. Maaf, mohon maaf, saya tidak suka kopi susu. Udah kopi susu emah lagi. Ya Allah, padahal kita pakai Udah susu pesen ya. kopi, bilang pahit. Iya. Ini menyindir saya deh kayaknya. Iya kayak gitu. Tapi nggak tahu. Iya makanya saya bilang kalau nama itu kreativitas orang tua. Iya sih. Mungkin anak Dara Zubaida namanya atau bagaimana, atau enggak Bekasi. Maimunah. Bekasi. Sigma TV saya takutnya nih kan. Karena kan Siti ya. Ya dari Siti ya itu Siti jadi Sigma TV. Nama Siti artinya apa? Oh, itu kependekan dari Sigma TV. Iya, anak kedua Kibis. Kibiskom. Kita Iya, bisa kita .com. bisa.com. Iya, ini karena mama dulu kerjanya begini-begini. Takutnya terakhir Kin. Dulu orang ini sangat berdramatis dalam Berjasa perusahaan dalam mama. kehidupan mama gitu ya. Iya. Kalau dia nggak ada, mama coba nggak lulus coba gitu. Dara yang sering nulis suara sore gitu kan, bisa menjelaskan apakah nama anaknya juga sore pagi gitu kan, pagi sore gitu atau atau dia menamakan anaknya dengan pengalaman kan dia Bekasi, Jakarta men. Oh my god. Kalimalang lagi ntar dikasih Iya. nama. Gue belum kepikiran sampai sana sih. Gue belum merencanakan anak gue namanya siapa sih. Tapi Pasti Soalnya, maksudnya gua tau nggak kenapa? Gue yang rencanain. lanjut. 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 ya emang belum punya rencana aja sih. Cuman menarik juga kalau ngambilnya dari tokoh-tokoh orang gitu sih. Iya. Gue kepikirannya ya Kin gitu. Ya enggak. Mungkin tidak mendengar podcast kan jadi kereta. Semoga saja tidak ya. Iya. Atau enggak kayak lu suka ngefans Tapi banget gue sama kepikiran Net ya? deh, maksudnya bagaimana dengan nama panggung kalau pandangan kalian? Panggung Kayak- tuh contohnya. Iya maksudnya nama alias. ya nama asli gue ini tapi untuk nama panggung gue ngubah. Biasanya gitu. rapper tuh kayak gitu. Nama panggil ya lebih ke panggilan. Maksudnya apa nama enggak? panggung, Nama panggung, misalnya, orang banyak gitu. Lo tau Eminem kan? Tahu. Nama aslinya Marshall Mathers. Oh. Nama panggungnya Eminem. Nah, Karena depannya M dan M. Eminem. Eminem. Iya emang gitu. Emang gitu sejarahnya. Kalau Kayak nama lucu sih, panggung bagus banyak sih kalau yang kayak gitu. Kayak gue dulu kan namanya Nanda dipanggil Atur. Cuman alhamdulillah gue di Jakarta sebenarnya kerjaan. Mohon maaf nih. Nyambungnya dari mana nih? Iya kan nama panggung gue Atun, nama asli gue Nanda Emang lu pernah gitu naik kan. panggung namanya Atun? Iya, enggak sih. Cuman dulu terkenal dulu teater, Atun Oh. gitu. Ya itu kan nama panggilan, tapi panggilan. ada beberapa orang yang mengubah namanya gitu. Anakku jadi artis nanti ya. Kayaknya sih, anakku jadi artis wannabe nih. Iya. Coba gimana. Sendiri kan butuh sesuatu yang heboh. Iya. Unik-unik juga ya kan. Sensasi. Jadi Ya unik ya, lebih ke tidak unik bisa dan up gitu. remember gitu Yang sih. menjual maksudnya. sih, yang menjual. Yang Iya, menjual yang terus lebih kayak mengingat. Tapi kadang juga Ya, ada yang misalnya- mereka tuh ngeganti nama, misalkan nama dia apa, terus dia berharap dia lebih ke harapan. Dia mau karirnya kayak gimana, terus dia cari arti nama dia. Jadi akhirnya dia pakai nama itu buat Enggak, ngomong-ngomong nama anak kita, anak-anaknya. Ini Nama orang. kayak gitu. kita udah memikirkan merit apa bagaimana ini? Saya tanya ini, saya langsung ke poinnya aja. Dulu dong, Oke, gua itu seru sih. menurut gue sih, gue pengen tahu dulu nih arti nama-nama lu semua.
Oke, satu-satu Gua nggak tahu dari lagi. mulai Ezra mungkin. Gue sih. Gua. Kan nama lu kan gue tahu artinya Ezra itu apa? Apa? Malaikat kematian. Bukan dong. Ini so tahu lu Fan, orang belum dia Itu ngomong. kayak kontradiksi Isra- gitu ya, malaikat itu tapi Israfil. kematian gitu. Iya, nggak, masalahnya gue baca di webtoon terus Ezra Enggak. kata dia tuh Ezra itu si malaikat kematian. Iya, coba-coba dengan Ezra itu dari bahasa Ibrani. artinya. Ezra itu artinya penolong. Oh, iya. Nama iya, gua kan iya. Ezra Masuk Tangga Salu. artinya. Ezra Ini lu masalah pasti apa? dapat nama kayak gitu dari Instagram kan? Yang bohong-bohongan itu. Gua untung Yang nggak pakai ada. zodiak padahal kehidupan kamu akan bagus. Anjir, oh iya, yang lu pernah ngeposting juga dan gue nyari nama Fadi itu nggak ada. Itu dari Tapi gue gue gak anjir. percaya sih, soalnya yang cewek-cewek itu kayak akhir-akhirnya pasti siapapun lelaki yang punya cewek namanya ini sangat beruntung. Itu Kok tuh jadi lebih nyambungnya ke kalau sana? menurut gue sih itu lebih ke psikologi karena Iya. kalau lu Lebih ke mempunyai psikologi. trait apa sih bahasa Indonesia kalau trait ke apa sih misalnya nama lu lah nama gue kebetulan ini nih lu psikologi lu jadi Oh, kayak iya. kebawa Oh iya, iya. bagus. Karena apa yang kayak gini. dideskripsikan tuh hal yang umum sebenarnya. Iya, Iya, sih, betul. iya, iya. Aman Gue baca gitu. juga cari amannya kalimatnya. Iya kan kalimatnya, kamu kayak akan mengalami krisis finansial. Iya. Gimana sih? Betul sekali Lebih ke horoskop ya, biasanya kayak gitu tuh. Iya, Tiap itu hari krisis. Tiap hari krisis. Ya, terus gue mikir gitu kan, horoskop ada 12, masa di dunia ini cuma ada 12 nasib kehidupan gitu, nggak mungkin. sebenarnya horoscope udah 13 Ya, gue jadi kok pernah jadi denger sih. ngelambat kemana-mana Ya kan jadi ada ini kan, Gua lagi jadi nyari ada yang krisis arti nama kepribadian kan, pernah orang luar negeri. ini mau tuh. ngomongin nama lagi Jadi nama lu jadinya apa? Penolong Ezra. ya, nama gue kan Ezra Masola Tangga Salu. Ezra itu Masola. artinya penolong. Masola itu bahasa Toraja. Oh. Kebetulan gue orang Toraja. Masola itu Iya. artinya akrab. Oh. Tangga Salu Berarti- itu ya nama keluarga gue. Marga lah ya. Nah. Berarti Jadi lo gua penolong. jatuhnya harapan orang tua lo jadi orang yang penolong dan Iya, mudah akrab gitu mudah ya. akrab sama orang lain gitu. Iya gitu. Kalau Noval Hilmi udah ya tadi ada Udah Mauan. dong. Tapi kan tidak direkam. Kan direkam. Oh iya, oke Off the Naufal. record. Naufal Hilmi, Naufal itu artinya Gue gak tau. dermawan. Hilmi itu artinya orang yang melebihi sabar. Itu sih menurut orang tua gua. Jadi harapannya seperti itu, gua jadi yang dermawan dan Hilmi itu orang yang Boleh nanya nggak sih kalian tuh nanya ke orang tua gitu ya? Iya. Kenapa sih namain aku ini gitu? Gue pernah. Gua Gue pernah kenapa tahu arti nama gue gitu. Iya gue Gue nanya. nanya orang Gue dia. nggak nanya anjir. Gue nanya mah nama arti nama anaknya sih apa aja. Jadi kayak anak pertama sampai anak keempat tuh gue tahu artinya apa. Gue nanya sih. Kalau gue nanya. Dan Gua nanya sebenarnya nih, gimana nih? apa yang didoakan orang tua itu sesuai sama namanya sih nasib anaknya. Serius. Jadi sebenarnya bukan ini lu cari ini nama lu arti lu di mana. Karena itu bisa beda-beda deskripsi Iya, dari betul. berdasarkan Iya. orang tua Jadi lu lain. tanyanya ke orang tua. Jadi Jadi- harapan orang tua itu apa gitu. Jangan cari di Google. Yang baru saja saya lakukan. Iya. Tapi itu serius sih, maksudnya kayak kenyataan aja gue ngerasain. Gue nggak tahu. Nyokap gue ngasih nama ke kakak Apa gue gitu ya. perlu gue artiin? Darah apa, puspita apa, sakit Berat, apa berat. gitu ya. Berat. Pengen gua tabok Hilmi. Astagfirullahaladzim. Ini masuk podcast ya? Masuk dong. Gue pengen nabok Hilmi. Iya lanjut. Jadi oke lanjut. Nama lo? siapa saya? Nama gue tuh simple sih. Nanda Ramadanti doang. Nanda kan artinya anak. Ramadan itu kebetulan bulan Ramadan tapi di bulan Januari. Sebenarnya nama gue dulu kata nama gue tuh Huzunul karena mau Huzunul Quran kan. Cuman kelewatan. Oh. Jadi namanya Nanda Ramadanti, anak yang lahir bulan Ramadan kayak gitu. Udah itu dan simple aja. perempuan namanya Enti. Iya, karena kata mama gue nama abang gue udah susah dulu Theo Fernando Aldino gitu kan. Jadi nama anak yang kedua ya udah singkat aja Nanda Ramadanti Harus udah. Berima. Kenapa? Berima gitu namanya. Iya, Theo Fernando Aldino. Gila emang. Lanjut nih, nama ada satu nih Fani Hairunisa, ada Dara Puspita. Gue gue simpel sih. Fani lucu. Khairun itu artinya di dalam Al-Quran baik. Nisa tuh perempuan. Jadi perempuan yang baik dan lucu. Dah. Tapi lu gak lucu, nggak Tapi selin. gue kan baik dan gue juga lucu Nan. Nggak selin sih. Coba Dara pengen ngomong nih. Cuma gue nggak ada nih, gimana nih? Gue nanya nyokap gue. Dara tuh ada tahu artinya. Dara tuh ada gadis gitu. Iya loh. Puspita Tapi iya. ada. Iya, Dara Puspita kalau digabung band kalau lu nyari di Google. Gue tuh sebel banget setiap gue di Coba cari manapun. arti Puspita, coba cari arti Puspita di Google. Mimi, lu buka Tapi Google kan coba. beda, maksudnya Puspita. ya harapannya mungkin beda. Iya. Nyokap bokap. Coba tau bokap nyokap lu coba. Bisa Lu nggak call a nanya. friend gak sih di sini? Gue ada bintang tamu, nyokap gue di balik pintu gitu. nggak ada. Akhirnya selama lu hidup berapa tahun lu hidup 22 tahun, akhirnya lu nyari nama lo, arti nama lo. Kayaknya dulu gue pernah dikasih tahu tapi gue lupa. Ya Allah. Tapi
tapi kan kalian nih udah tahu nih artinya. Itu ngefek gak sih? Maksudnya lu jadi kayak ada misalkan Hilmi tuh dermawan, gue berarti membawa image gue nih harus dermawan atau Anak gadis, ya lu jadi gadis. Nggak anak yang lahir bulan Ramadan. Ya maksudnya ada efek seperti apa gitu dari arti nama. Setelah lu tahu arti nama lu jadi gimana gitu. Kalau gue sih ini gue kalau gue kira shock sih. Gimana sih? Gue kalau gue sih kan nama gue kan tak ada akrab ya. Tapi gue tuh susah banget akrab sama orang. Iya bener. Gue tuh gue sama Hilmi aja lumayan lah maksudnya. Lumayan. Maksudnya Jauh-jauh lumayan dari tempat lama gua. gitu, Jauh-jauh. lumayan lama. Gue aja kenal dia gara-gara salah kelas. Kenal gue. Kenal lu ya karena Ya karena lo AB 16,5. Gue tuh itu terus gue pengen ngakrab tuh susah banget. Susah deh pokoknya. Soalnya kenapa ya? Gue tuh bukan orang yang gampang deket sama orang gitu. Gue harus kayak Jauh-jauh benak gua. harus yang satu kepikiran sama gue. Kalau gue sendiri sih ya, gue baru tahu arti nama gue itu pada saat gue kelas 3 SMP kalau nggak salah. Itu jadi dari omongan ini sih guru gue. Jadi guru gue itu punya punya anak namanya Hilmi juga, artinya gini jelasin segala macam. Terus gue tanya ke mak gue kan, oh emang namanya apa artinya? Oh gini. Oh gue pun ngerasa oh ya kayaknya bener deh apa yang gue rasain, apa yang diharapin mak gue. Kalau gue sih gitu, ngebawa diri gue sendiri. Tapi emang lu bener dermawan. Saya tidak pernah melihat. Saya tidak pernah melihat Anda dermawan. Tapi dermawan itu kan umum ya. Dermawan mungkin karena saya teman Anda kali ya. Jadi tidak mau memuji Anda. Coba kalau saya bukan teman Anda, saya puji-puji Anda. Kuakui tubuhku melulai, sempat ku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Mau saya puji-puji Anda, terada geli lagi. Iya, puji aku. Hilmi ganteng. Lokal nih, candanya lokal nih. Gak pada ngerti ini. Nggak ngerti. Oke lanjut. Siapa nih? Sama gue sama Hilmi juga gitu. Gue mikir kayak ya nama gue simpel, lucu, baik, anak gadis perempuan gitu. Gue perempuan, ya baik umum lah ya gitu kan. Kalau baik, ya kalau lucu ya gue ngerasa gue lucu sih. Maksudnya lucunya lawak gitu kan kadang dan garing. Ya karena kalau gue mungkin karena gue orang tua gue juga kayak tidak terlalu mementingkan nama ya, kayak abang, nama abang gue aja saya enak jidat gitu. Yang gue pikirin adalah ketika gue punya nama, orang tua gue tahu cara mendoakan gue, lebih tepatnya gitu. Ya Allah, anak saya bernama ini, pasti ada kayak gitu kan. Coba kalau nama anak saya tidak ada kalau gue nggak ada nama gitu, strip doang gitu, kayak susah kayak ngedoain gue gitu. Jadi gue pikir ya tadi yang gue bilang di doa gitu udah Iya. ada namanya gitu kan. Iya, nama just kata sebuah kreativitas saya namanya keluarga. Sisir. Iya. Nah kan tadi kan ada, tapi ada buat dia buat doa kan, kayak mak lu kan ya Allah darah gitu, semoga dilancar gitu. Ada darah Iya, gitu pasti kan, ada ada semoga semoga Pakai H gitu. Tapi soal nama ya, Indonesia tuh kan kayak mistis-mistis gitu, gimana sih? Masih percaya gitu-gitu. Gue terus pernah dengar ada yang namanya keberatan nama gitu kan. Nah, iya benar. Lu pernah nggak kayak gitu? Maksudnya gue tetangga gue gini, pernah nama dia tuh awalnya Bunga. Nama dia awalnya Bunga. Tiba-tiba di umur 2 tahun gitu kayak step gitu tuh ngasih step yang panas tinggi. Nah, abis itu sakit-sakitan terus selama seminggu. Nah, setelah itu digantikan jadi namanya Zahra sekarang. Yang akhirnya anaknya sehat dan gak sakit-sakit lagi. Terus gue mikir gini ya, mah kan aku sakit-sakitan ya dari kecil sampai gede. Kok nggak pernah ganti nama sih? Emang apaan percaya gituan gitu. Padahal kan gue ngerasa nama gue keberatan buat diri gue, makanya gue sakit-sakitan gitu kan. Tapi nyokap gue nggak percaya. Maksudnya ngerasa keberatan tuh apa yang dirasain sih? Maksudnya gini, ada yang bilang kalau oh nih misalkan yang kayak tadi dia tuh sering sakit-sakitan gitu. Jadi kayak keberatan nama, oh namanya Kenapa diganti mikirnya tuh. maksudnya langsung case-nya tuh ini namanya yang Itu masalah. mitosnya. Nggak tahu Soalnya kenapa. gue pernah Tukul yang gue tahu sih kasus Tukul tuh namanya dulu apa gitu, namanya bagus banget. Terus dia suka sakit-sakitan gitu, dibawa ke Renaldi nggak dokter. sih namanya? Kayak nggak tahu sih, nggak salah sih. Dia dibawa ke dokter gini. Sebenarnya nggak ada masalah gitu. Terus akhirnya Coba nggak tahu ganti nama, gimana. terus dia sembuh gitu. Terus ganti nama sembuh gitu. Iya itu Yang nggak kayak tahu sih tetangga gitu. gue juga gitu.
Dan banyak teman-teman gue yang ada cerita yang seperti itu juga gitu. Terus gue berpikir Tapi apa gue gua nggak termasuk orang yang skeptis sih soal begitu. kalau gue nggak terlalu ngehin mitos-mitos gitu sih. Menarik sih. Pendapat lain. Karena gue ngalamin abang gue sendiri sih. Kan nama dia dulu Theo Fernando Aldino, Fernandonya dibuang karena abang gue langsung sakit-sakitan. Terus saudara gue, mungkin karena gue tinggal di Bangka Belitung yang daerahnya masih notaben memikirkan hal-hal mistik, dan banyak banget saudara gue yang akhirnya bahkan dia tinggal di luar Bangka, namanya keberatan dibawa ke Bangka, dirubah namanya kayak Rosen, Widiana, Ningrum, partainya gitu-gitu dibuang, itu sehat. Dari yang anaknya nakal jadi tidak nakal, jadi yang itu juga menjadi pertanyaan buat gue gitu loh. Kok Cuma sekedar sugesti. apa sugesti masyarakat? Nah itu. Jadi kayak mikir, oh kan namanya diganti dia nggak bakal. Padahal sebenarnya emang seharusnya dia emang udah sembuh gitu kan. Bisa jadi. Apa karena tiba-tiba Gue diganti sih namanya? termasuk yang skeptis sih kayak gitu. Gak, apa sih gitu. Tapi emang bener, abang gue dulu diganti dari Theo Aldino aja Fernandonya dibuang karena kan lebih mikirin Fernando tuh katanya, saya kan nggak tahu ya. Kalau kata orang tua gue tuh bukan nama Islam gitu Iya, dan emang betul. bukan nama Islam kan. Jadi kayak yang abang gue yang dulunya nakal, bandel segala macem, pas dibuang Fernandonya dia langsung bukan tidak nakal sih, tapi lebih berkurang nakalnya gitu. Iya. Nakal itu lumrah deh. Iya. Menurut semua Katanya nakal tuh sih. nakalnya tuh udah sampai yang sering sakit juga, sering di gitu-gitu juga Soalnya gitu. namanya penolong tapi saya bandel. Gue pernah ngejatoin piring ya, satu piring satu. Satu grup gitu. Bukan. Dulu kan gue tinggal di kontrakan tuh. Mm-mm. Terus itunya lagi nyuci piring tuh. Jadi kan tempat cuci piring sama tempat mandi tuh bareng. Nah itu ada orang lagi cuci piring tuh. Sama gue cemplungin ke sumur. Bener semuanya, panci-panci, piring, semuanya. Kenapa mandi? Iya. Nggak tahu kenapa, pengen aja gitu gue cemplungin aja. Passion gitu ya. Dulu gue gantel, gue bandel. Jadi menurut kalian nih, setelah kalian ngelihat bahwa nama itu adalah doa, nama itu adalah kreativitas orang tua, nama itu adalah ya begitu macam-macam, terus ada mitos lagi kan yang begitu, terus menurut kalian jadi sebuah nama itu apa? Ya kalau gue sih mikirnya sebuah nama itu harapan dan doa sih, sama panggilan. Hilmi kayak just left gini. the chat. Gue pernah baca kayak ketika dia memanggil nama anaknya itu sama aja dia mendoakan anaknya gitu. Misalkan Nanda dipanggil, tapi secara artian lain dia kayak mendoakan Nanda tuh menjadi seorang anak yang baik mungkin. Amin. Gitu. Kalau gue lebih, ya sih, maksudnya nggak jauh pasti dari harapan juga. Tapi gue juga pengen anak gue ini ngingetin gue sama momen juga gitu. Makanya tadi gue bilang kayaknya gue pengen deh namain anak gue tokoh-tokoh atau apalah yang bikin gue nginget lagi gitu loh. Kalau dia tiba-tiba kasih nama Kinkin, sumpah. Enggak sih, Dan itu momen gak mengenakan juga sih. Gue liatin anaknya, gue tanya, "Mam, Makanya tuh ya Allah nah, TV, kata gue, lu tahu mama lu sama Kinkin gimana?" Kamu dari tadi ngomongin Kinkin, tapi pendengar kita tidak ada yang tahu. Jadi Kinkin ini siapa? Lokal enggak ini udah nggak Nggak, usah. jangan. Oh, udah nggak usah. Ngapain? Itu namanya kita udah konten gibah orang ya. Lanjut. Benar-benar. Ya sih, kalau gue lebih kayak gitu, kayaknya gue pengen punya, maksudnya gue manggil dia atau misalkan yang nggak ngilangin juga fakta kalau nanti kita akan ada masalah sama anak kita, tapi ketika inget namanya, ngingetin kita momen sesuatu yang penting, kayaknya menarik juga. Kayak Siti deh, Sigma TV. Iya kan gue Saya bilang, takutnya Siti. begitu. Sigma TV. Atau enggak biar lebih keren CTV. CTV, Sigma TV. Lokal lagi. Oh, Pendengar maaf. tidak tahu. Oh iya. Dong. Kalau gue kayaknya general iya aja deh, setuju sama lu pada semua. Kalau gue sih sama aja sih, lebih ke ya itu harapan dan doa sih. Tapi kalau gue tuh nggak tahu ya kenapa pengennya nama tuh yang aneh gitu. Biar kayak nyentrik aja gitu ya. Yang nyentrik gitu. Kalau kan lu orangnya nyentrik banget gitu kan. Jadi Enggak sih, gue pengen nggak nyentrik banget. Dia nggak nyentrik but difference. But different ya. Esra nyentrik udah bajunya udah aneh. Iya. Apa ini sih? Star Wars. Oh iya, iya kan itu sih itu. Ini Star Wars ini. Enggak sih, kalau gue lebih ke nggak tahu kenapa gue ada kayak tendensi untuk ngasih nama ke tokoh fiksi gitu. Ntar lu ngasih namanya siapa, Bumblebee. Iya sih, nggak tahu kenapa sih. Mungkin karena Transformer. mikirnya lebih ini. Tapi gue tuh apa sih? Ada karakter yang gue suka banget dan
gue pengen ngasih nama itu Apa gitu. tuh? Apa tuh? Obi-Wan Kenobi. Hello there. General Kenobi. Anjir Obi-Wan Kenobi. Gue udah mikir, sumpah gue udah mikir itu Obi-Wan. Gua- Kayak dari Star Wars, pasti Iya, dari pasti Star dari Wars Star gitu. Wars. Gue itu Terus kalau soalnya cewek Putri Leia gitu kan. enggak. Gue sih masih yang mikir sih Obi-Wan Kenobi. Soalnya dia Unik bijak aja. banget Iya, gitu, Obi-Wan bijak Kenobi, banget. Iya. Tapi iya sih, juga Obi-Wan sih. Kenobi. Gue keinget jadi apa ya? Aduh, gue lupa lagi dia karakter di mana ya? Hobbit deh kalau nggak salah. Iya itu ada yang cantik banget. Galadriel, Lady Galadriel. Nah, gue mau namain anak gue itu. Oke, itu dia tadi Ale Podcast. Sebelumnya gue mau minta maaf kalau misalnya ada candaan kita atau obrolan kita yang kalau kalian yang pendengar merasa tersinggung atas guyonan kami gak ada maksud untuk bercandain nama atau ngejelekin nama gitu. Kita gak ada maksud. Tapi maksud kami di sini adalah episode kali ini pandangan kami soal apa sih nama itu dalam kehidupan lu gitu. Dan gue juga mau agak koreksi tadi yang gue sebut di Swedia tuh ada nama yang SJW apa gitu segala macam. Dan ternyata sebenarnya namanya itu bukan yang gue sebut. Jadi namanya itu adalah BRFXXCCXMNPCCCLLLMMNPRX VCLMNCKSSKLBB 11116. Tuh namanya susah bet. Itu kayak orang gimana sih ngetik di keyboard asal-asalan. Dan lu pasti bertanya, itu gimana bacanya? Bacanya tuh gampang sebenarnya. Bacanya tuh Albin. Bacanya tuh Albin. Dengan ejaan tadi tuh dibacanya Albin. Dan sedikit insight kenapa dia namain itu, karena ya itu di Swedia ada peraturan soal nama di mana kalau nggak salah itu dasarnya tuh karena Swedia itu kan kerajaan sebenarnya. Jadi tuh supaya rakyat biasa nggak bisa ngasih nama royal gitu, nggak bisa ngasih nama kerajaan. Oh iya, gue juga mau terima kasih ke teman-teman gue dari Sigma TV. Dulu kita sering main bareng, sekarang jarang. Terima kasih udah mau meluangkan waktu di podcast gue, di Ane Podcast. Terima kasih buat Hilmi, terima kasih buat Nanda, terima kasih buat Wani, terima kasih buat Dara udah mau meluangkan waktu di podcast gue. Dan sebenarnya Dara ini punya podcast juga. Dia juga podcaster, sesama podcaster. Dan namanya itu adalah Podcast Sebelum Pulang. Gimana Dar, Podcast Sebelum Pulang itu soal apa sih? Podcast gue terdekat, gue abis record bareng temen gue. Pokoknya ya seputar keresahan anak fresh graduate, anak-anak ya berumur 20 tahunan yang masih figure out masa dewasa, orang menjadi orang dewasa tuh kayak gimana. Nah, terbarunya nanti yang paling pertama itu ngomongin tentang kalau anak magang tuh di kantor tuh kayak gimana sih gitu. Kenapa anak magang setelah magang kok nggak dapet esensi yang signifikan gitu, padahal banyak potensi yang bisa digali dari situ. Ya kayak gitulah. Ya itu, kalian jangan lupa ya untuk dengerin Podcast Sebelum Pulang punya Dara. Ada di Anchor, ada di Spotify, ada ya di berbagai macam platform lah. Pokoknya jangan lupa denger Podcast Sebelum Pulang.
tunggu dulu. Sepertinya ada transmisi lagi dari Papua. Coba kita dengarkan. Apa yang kalian lakukan di malam tahun baru? Waduh, ini pertanyaan sulit sih. Gue waktu tahun baru ya, gue ngapain? Gue sih waktu tahun baru sih menyendiri ya, merenung apa yang udah gue lakuin di tahun lalu dan apa harapan gue di tahun ke depan. Dan waktu tahun baru itu gue agak berpikir filosofis gitu ya, nggak tahu kenapa gitu. Mungkin karena ini udah tahun yang baru, gue pengen lebih bijak lagi di tahun berikutnya. Tapi ada satu filosofi peribahasa gitu yang menurut gue salah ya, yaitu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu menurut gue nggak masuk akal. Itu tuh salah itu. Yang bener itu berdiri sama tinggi, duduk sama ngobrol sambil ngopi, Pak. Waduh, Sulit boy, sulit. berat.